Oke, Nick. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Kak, Mm-mm, biasanya tuh kalau mm-mm, misalkan udah di tahap interview, mm-mm, nah itu ada interview user lagi kan Kak? mm-mm, betul. Nah, kemungkinan kenapa tuh Pak gagal di interview user tuh biasanya karena apa Pak? Oke, aku jelasin dulu ya. Mm-mm, Proses rekrutmen itu memang bertahap. Oke, ada yang interviewnya biasa ya, standar yang orang tahu kan adalah macam-macam ada interview. Interview itu ada HR dan user. Oke. mm-mm, Nah, uh-uh, ada yang cuma HR dan user. Ada yang HR dan banyak user. Jadi habis interview user mm-mm, satu, user 2, user 3, ada yang panel. mm-mm, Jadi HR sama user gabung jadi satu, usernya bisa banyak gitu. Gitu. Bisa sampai interview sampai direksi gitu. Oke. Nah, kita harus lihat satu-satu dulu. Kamu harus paham dulu terkait esensi interview itu apa. Oke. Tahap interview mm-mm, itu ada ya, mau interview HR atau user ya. Tahap interview ini intinya itu adalah ingin melakukan tiga hal. Pertama, mengetahui. Dua, melengkapi. Tiga, mengkoreksi. Satu, mengetahui itu mm-mm, mengetahui apa? Mengetahui informasi yang dari tahap sebelumnya belum kita ketahui, belum terukur. Dari CV belum tertulis, dari psikotes belum terlalu muncul gitu. Maka di interview itu ditanyakan dan akhirnya kamu sampaikan gitu. Jadi mengetahui informasi penting yang mungkin dari tahap sebelumnya kita belum tahu. Yang kedua adalah melengkapi. Melengkapi apa? Interview sebelum sampai interview kan ada tahap-tahap dulu nih gitu kan. Nah, ada uh-uh, hal-hal yang udah bisa kita tarik kesimpulan terkait kecocokan kamu terhadap posisi yang sedang dilamar. Nah, pada saat interview itu selain melengkapi selain memperoleh informasi yang kita belum tahu, kita juga melengkapi informasi yang udah ada. Oh, kita tahu sih Niki bisa ini, tapi aku nggak nyangka loh ternyata bisa ini itu ternyata untuk ini. Nah, misalkan gitu. Jadi biar kita tuh tahu lebih luas dan lebih dalam soal kamu. Intinya gitu ya. Itu yang nomor dua. Ya, tadi nomor satu adalah mengetahui informasi yang belum terukur, nomor dua oke. adalah melengkapi informasi yang udah ada, dan yang nomor tiga adalah mengkoreksi. Mengkoreksi itu tuh apa maksudnya? Mengkoreksi pendapat kita soal kecocokan kamu terhadap posisi ini. Jadi proses rekrutmen itu kan banyak tahap tuh. Nah, tahap-tahap Mm-mm, yang ada itu bisa dianggap kamu tuh disimpulkan cocok untuk posisi ini tapi secara kredit, secara diskret gitu. Contoh, kamu ada loker, kamu ngirim CV dan lain-lain. Nah, mm-mm, dengan mempertimbangkan CV dan dokumen lain-lain, kamu cocok nih untuk posisi ini. Lanjut ke tahap selanjutnya, gitu. Jadi kita ngambil kesimpulan, abis itu psikotes misalkan. Dari psikotes dan uh-uh, CV, gitu. Hasilnya tuh memang kamu cocok sih untuk ke tahap selanjutnya, cocok untuk posisi ini, lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Jadi kesimpulan kecil gitu. Nah, interview itu tadi itu juga sama. Itu mengkoreksi kesimpulan sementara kita. Di mana dari pertimbangan CV, kamu kita anggap cocok. Dari psikotes, cocok. Kalau mungkin ini sekarang interview user, berdasarkan estimasi dari HR, kamu punya potensi dan kondisi psikologis dan lain-lain, personality yang cocok untuk posisi ini, gitu kan. Di hadapan user, balik lagi, gitu kan. Itu tetap sama. Jadi interview atau HR atau user, secara umum, kamu harus pahami dulu tiga ini, gitu ya. Nah, oke. Kemudian dari tiga ini, kamu nanti akan kepisah tuh. Nah, itu inti dari interview dulu ya. Habis itu kan akan dipisah tuh, interview HR sama user. Nah, interview HR sama user itu sesuatu yang beda, walaupun beririsan. Maksudnya beririsan tuh akan ada pertanyaan yang di HR ditanya, di user diulang. Paham ya? Gitu. Jadi ya pasti akan ada pertanyaan yang diulang. Tapi ada yang enggak gitu. Karena inti fungsi dari masing-masing interview itu enggak. Kalau interview HR, dia akan lebih menggali tentang potensi si kandidat ini, potensinya dia, mm-mm, luasnya kamu itu sebenarnya seberapa sih, batas kanan kirinya itu seberapa sih, dalamnya kamu tuh seberapa dalam sih gitu, gitu. Dari sisi teknis maupun soft skillnya, dari kondisi psikologisnya, gitu kan, dari cara berinteraksi dengan orang-orangnya, cocok nggak kamu gitu, dari sisi psikologis gitu, yang otomatis nanti akan oke, cocok lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya, ibaratnya lebih kayak ke kondisi potensi si orang ini, personality orang ini. Tapi kalau user, namanya juga user,
dia akan lebih menanyai hal yang teknis gitu. Kalau HR dia misalkan akan melihat bahwa anak ini tuh punya potensi, sudah punya pengetahuan, kondisi emosionalnya, kejiwaannya, kondisi psikologisnya oke. Oke, gitu. Dibandingkan dengan CV, relevan, cocok lah gitu ibaratnya. Oke, boleh gitu. Dari psikotes, dari CV, dari interview HR, oke, aku berani nih ajuin ke user. Nah, kalau user, dia akan melihatnya adalah kecocokan kamu terhadap posisi yang dilamar, dalam arti kantor itu kan sudah ada user ini kan calon atasanmu, ya kan? Entah calon atasan langsung atau enggak. Ya. Dan sudah ada tim, existing tim, gitu. Bahasa simpelnya tuh user akan melihat bahwa Niki itu cocok nggak sih kerja dengan posisi ini, job desk ini, dengan tim yang udah ada, gitu. Maka yang akan ditanya-tanya oleh user jelas keterampilan teknisnya, gitu. Kamu sampai titik ini tuh udah bisa apa? Udah pernah apa, akhirnya sekarang bisa apa, yang sifatnya teknis-teknis, yang hubungannya dengan posisi yang kamu lamar, role itu, gitu kan. Kemudian nih orang oke lah, misalkan fresh grade atau masih pengalaman masih sedikit. Kira-kira ini orang kalau belum bisa, kalau diajarin cepet nangkep nggak? Kira-kira dia bisa cepet menyatu nggak dengan tim yang udah ada? Bisa berbaur nggak? Bisa ngikuti kecepatan kerjaku nggak? Bisa ngikuti gaya komunikasiku nggak? Gitu. Dan lain-lain kayak gitu. Jadi lebih ke teknis dan kecocokanmu terhadap tim yang sudah ada kayak gitu. Jadi akan lebih ngarah ke sana. Walaupun balik lagi, mungkin ada pertanyaan yang di HR ditanya, di sini juga ditanya. Tapi akan lebih banyak ngomongin soal yang teknis dan kecocokan kamu terhadap user ini. Gitu. Nah, oke, udah kegambar ya. Dari inti dari interview terus kebagi jadi dua. Sekarang masuk ke pertanyaanmu. Kira-kira kalau kita biasanya gagal di interview user itu gara-gara apa ya? Kalau kita melihat sudutnya zoom in dulu ya, kita cuma ngelihatnya dari sisi interview user, maka pada saat interview user itu tadi, kamu mungkin nomor satu, kurang bisa memberikan impress bahwa kamu itu mampu melakukan sesuatu yang secara teknis. Oke? Ini namanya kemungkinan. Namanya kemungkinan itu lebih dari satu. Bisa A, bisa AB, bisa ABC, bisa AC, bisa AD gitu. Ada beberapa kemungkinan gitu. Jadi secara kemampuan teknis, secara pengetahuan masih ada yang kurang gitu. Atau mungkin dari pengetahuan kamu masih oke-oke aja, tapi balik lagi dari sisi adaptasimu dengan tim yang mungkin udah ada, kayaknya nggak cocok deh kalau kamu dengan ikutin yang kayak begini, semacam itu. Bisa juga gitu. Atau mungkin bisa karena hal yang sepele, attitude-mu pada saat interview. Bisa juga gitu. Ya, kan kita nggak tahu nanti pertanyaan user kan terserah mau kemana aja gitu. Barangkali di situ ada yang semacam itu tadi. Gitu. Oke. Ini kalau kita melihat dari sisi interview usernya aja kayak gitu. Oke. Tapi kalau kita melihat dari satu cycle rekrutmen secara keseluruhan gitu, apakah ada kemungkinan lain? Ya ada. Apa? Mungkin kamu cocok untuk posisi ini. Ya. Tapi suka nggak suka, kamu bukan kandidat tunggal. Mau nggak mau, kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Standar kelulusanmu 7, nilaimu 7,5. Lulus nggak? Lulus. Bagus nggak? Bagus. Gitu. Tapi ada yang 9, ada yang 9,3, ada yang 8,5 gitu-gitu. Paham ya? Gitu. Jadi kita harus ke arah sana gitu. Kita harus sadar juga ke arah sana. Jadi gagal di tahapan user itu bukan berarti kita jelek, no, gitu. Mungkin pada saat itu kita tadi gitu. Ada yang lebih bagus, bukan berarti kita jelek. Itu dulu. Yang selanjutnya adalah kamu harus sadar kalau kamu terhenti di suatu tahap, katakanlah interview user, itu bukan gara-gara faktornya itu faktor tunggal interview user itu. Oke? Karena yang dinilai itu ya sejak awal. Dari CV-mu ke psikotes ke interview HR, kemudian mungkin ada background check, sosial media check gitu. Dari pertimbangan itu semua ditambah performamu sekarang kayak gitu. Berapa banyak orang yang gagal keterima kerja gara-gara sosial medianya di depan kita nice, di belakang sana kayak gitu bad gitu, ya kan?
Pada saat di interview saya orangnya sosial media banget, saya terbiasa untuk ini itu, saya terbiasa komunikasi ini itu. Begitu kita lihat di LinkedIn, LinkedIn-nya nggak aktif, kita lihat IG, IG-nya diprotek, begitu nggak diprotek, cuma following, follower, nggak ada postingan. Kamu ngeklaim jago komunikasi, malah di situ nggak ada kayak gitu. Terus kamu bilang orangnya, saya terbiasa ngobrol sama orang, saya tidak pemalu gini gitu. Tapi begitu posting-posting foto, fotomu ngadep sono, disensor muka-mukanya sampai nggak ada foto muka kamu di setiap postingan kamu gitu. Jadi yang kamu klaim jangan dibantah. Contoh gini loh. Jadi gini ya, proses rekrutmen ini itu membuat celah kepada kandidat itu, dimana kalau kamu nggak hati-hati, kadang kita itu apa namanya ya, membantah apa yang kita klaim sendiri. Contoh, di CV. Kamu nulis di CV itu misalkan, saya ada yang nulis soft skill, teliti gitu. Teliti gitu, mampu bekerja, pokoknya disiplin, teliti, rapi gitu, pokoknya teliti gitu intinya. Tapi CV-nya ada typo gitu. Padahal di lembar yang sama, kamu nulis teliti, tapi di CV itu juga ada typo. Dan kamu nggak sadar sampai dikasihin ke HR atau user gitu. Jadi ini kan sebenarnya kan membantah yang kamu klaim sendiri di lembar yang sama. Paham kan? Kayak gitu. Ini contoh yang ada di CV. Di interview juga sama gitu. Di kertas, kamu bilang kamu orangnya komunikatif, mampu berkomunikasi ini itu. Tapi waktu ditanya, kok cara ngomongmu nggak kayak orang yang bisa komunikasi semacam itu gitu. Atau misalkan kamu bilangnya, oke, saya terampil ini itu. Oke. Tapi kita pasti ada background check. Background check itu macam-macam ya. Background check itu ada yang mungkin kamu pernah ngisi form-form yang tahu gitu, misalkan riwayat pendidikan, riwayat kerja, terus kontak referensi, sosial media, macam-macam gitu. Bahkan ada yang kayak financial check, ada yang social media check, ada yang bener-bener kayak karir check, jadi nelponin kontak referensimu dan lain-lain. Kita ambil yang paling mudah aja, social media check gitu. Kamu bilang orangnya gini, tapi balik lagi banyak kok yang misalkan contoh paling gampang tuh kemarin ya yang Instagram itu kayak gini, baru di IG aja, IG-nya cuma aja following, follower, nggak ada postingan. Terus mau kita percaya dari mana gitu kan gitu. Atau malah ada yang mohon maaf nih, yang dikasih IG jualan gitu, isinya dagangan semua, terus kamunya yang komunikasinya di mana gitu. Itu dulu. Atau kadang secara nggak langsung dari interview gitu. Coba gambarkan diri kamu 5 tahun ke depan. Impian apa yang ingin kamu capai gitu. Saya ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses, di mana saya bisa selain berbakti kepada suami, bekerja di rumah dengan usaha bla bla bla. Jadi kayak oke, berarti planning mulu. Cepat lambat kamu bakal resign dong jadi wirausahawan. Paham nggak? Nah, kayak gitu. Ini kan sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya boleh, tapi kan ada komunikasinya. Tapi tadi balik lagi gitu. Yang kamu klaim, kamu ngelamar di sini kan artinya kamu klaim bahwa kamu tuh pengen kerja di sini. Pengen kalau bisa ya perusahaan namanya ngerekrut kan jangka panjang gitu kan. Tapi yang dari kamu omongin itu kayak udah cepat lambat ada exit plan gitu deh. Kayak gitu kan gitu. Jadi ini jadi gak relevan semacam ini. Nah, ini termasuk salah satu hal kemungkinan gitu ya, yang bisa menyebabkan kita oke, ntar dulu kayak gitu. Balik lagi tetap ya, sorry. Balik lagi tetap bahwa kok ini ya? Oke, balik lagi tetap setiap tes itu kita tuh nggak bisa ngeklaim bahwa user kita gagal gara-gara performa di user no, kayak gitu. Itu satu rangkaian, dan begitu gagal juga belum tentu itu gara-gara interview user saja gitu. Jadi yang harus dilakukan apa? Nah, coba kamu nanti tanyakan sama dirimu sendiri. Proses rekrutmen paling jauh itu tuh sampai tahap apa sejauh ini? Oke. Yang kedua, proses rekrutmen yang kamu paling sering gagal tuh di tahap apa gitu. Nah, dua hal ini yang jadikan prioritas kamu dalam belajar dulu. Jangan misalkan nggak banyak panggilan, CV diedit. Gagal di psikotes, CV diedit. Gagal di interview HR, CV diedit. Jadi apapun nyalain CV gitu. Yang diutak-atik cuma CV. Padahal harusnya kalau kamu sering gagal di interview HR misalkan, ya pelajarilah interview HR. Belajarlah interview dengan baik dan benar. Itu upgrade CV boleh, upgrade sosmed boleh, tapi itu bukan prioritas. Prioritas kamu coba benerin dulu interviewnya udah bener belum, kayak gitu.
Oke, itu nanti ke depan sambil belajar lah biar kamu kayak teman-teman yang lain. Tapi at least kamu udah paham dulu ya esensi dari interview user tuh kayak gitu. Ya. Nah, sementara penjelasan dari aku itu dulu, ada pertanyaan nggak? Atau kalau nggak ada pertanyaan aku yang nanya, sorry aku sambung langsung. Ada nggak pertanyaan user yang bikin kamu tuh jawabnya tuh ragu gitu? Atau kamu nggak yakin gitu? Kalau di kita tuh pernah sampai tahap besar Pak, tapi itu ditanya kapan siap bergabung kayak gitu Pak. Nah sementara waktu saat kita udah sampai tahap besar itu, kita bilang masih terikat kontrak, jadi 1 bulan setelah itu bisanya. Nah itu Pak pasti yang itu pasti selalu untuk untuk membilangkan kalau belum siap di di saat itu gitu datang hadirnya kayak gitu Pak. Oke. Dan kamu Jadi kita bilang, beberapa kali berhentinya di situ? Iya, sering kayak di situ sama pas di stuck gaji sih Pak. Oke. Kenapa? Kamu bisa kalau ditanya gaji kayak gimana? Kalau kita tuh bilangnya ya bilang jujur sejujurnya waktu di interview yang terakhir ini kan kita kerjanya di PT Consulting kan. Nah itu sesuai dengan gajinya, gaji sambil saat ini. Oke. Sedangkan kalau mereka tuh menawarkan nggak jauh lah dari yang sekarang gitu. Dan lebih tinggi apa lebih rendah? Nggak usah sebut perusahaannya. Lebih tinggi apa lebih rendah yang baru? Yang baru lebih tinggi, cuman range-nya tuh nggak jauh beda. Kalau misalkan kalau di sini kan nggak sesuai dengan kamu, nggak usah disebut gajinya berapa ya gitu. Katakanlah sekian gitu. Kalau di Jabodetabek kan untuk segitu kan lebih rendah kan Pak gitu. Range-nya kalau di Jabodetabek itu kan 5 tuh masih itu kan Pak standar ya. Standar. Gitu. Kayak di saat itu terus kalau untuk meminta yang lebih juga, untuk memintanya tuh kita belum terlalu bisa. Oke. Gitu sih Pak. Oke. Nanti ini ada Oke, ini ada 2 poin ya itu terkait dengan kecepatan bergabung dan terkait negosiasi gaji. Sebenarnya 2 hal ini udah aku upload kontennya di channel YouTube-ku. Nanti sebagai bahan belajar lanjutan, nanti kamu tonton video itu barangkali yang mau aku jawab ini ada yang kelewat ya kayak gitu. Jadi itu secara aku udah bikin playlist, nanti buka di tab playlist ada tes interview. Di situ tanya jawab interview HR sama user, aku masukin semua di situ, tinggal didengerin semuanya gitu. Aku jawab satu-satu. Pada saat mengikuti kecepatan bergabung gitu, perusahaan gini loh, perusahaan tujuan, perusahaan yang kamu incer, dia tuh seneng kalau ada orang tuh yang memprioritaskan dia, paham nggak? Kayak gitu. Misalkan kamu aku undang, tapi kamu mohon maaf saya belum bisa hadir untuk interview, apakah bisa reschedule karena sekarang saya di hari tersebut, besok saya masih bekerja gitu. Jadi kayak loh kamu tuh niat nggak sih ngelamar di sini gitu. Jadi harus dengan alasan-alasan yang profesional kalau bahasaku gitu ya. Perusahaan tuh seneng yang satu ngeprioritasin dia gitu kan. Terus yang selanjutnya perusahaan itu juga seneng kalau fast respon. Kamu di chat cepet bales, kamu di email cepet bales, kamu dikirimin dokumen suruh ngisi cepet ngirim gitu. Kamu di telepon cepet ngangkat gitu-gitu. Oke? Karena recruiter tuh punya target gitu, target manpower yang harus segera dipenuhi. Nah, pada saat ada informasi lowongan pekerjaan, kadang beberapa perusahaan yang memang butuh orang cepat gitu, pasti akan nulis di posternya, dibutuhkan segera, dicari yang dapat segera bergabung gitu, urgently needed gitu-gitu. Sehingga dengan kita melihat itu, artinya bahwa mereka tuh butuh segera, butuh cepat gitu. Tapi tidak semua pelamar kerja itu statusnya masih nganggur, unemployed gitu. Kebanyakan job seeker statusnya masih existing kerja. Karena misalkan memang lagi nyari kerjaan sebelum kontraknya berakhir, karena kontraknya bakal segera berakhir gitu. Dan sebenarnya recruiter juga paham kalau misalkan ada namanya notice 1 bulan itu sebelum resign, ada gitu. Cuman sekarang tergantung cara kamu mengkomunikasikannya gitu kan. Kalau misalkan ditanya kamu bisa bergabung tanggal berapa kayak gitu, boleh kalau kamu misalkan sampaikan segera gitu. Misalkan kalau gini ya, kalau memang kamu nggak bisa, kemarin jujur kayak kemarin nggak apa-apa, itu nggak ada masalah.
Tapi mungkin ada alternatif lain yang bisa kamu lakukan. Nanti komplitnya aku jelasin di sesi detail. Tapi aku kasih contoh misalkan, maksudmu untuk resign ini mungkin kamu bisa diskusikan atau obrolkan dulu mungkin dengan atasan kalau memungkinkan ya. Aku kan ngomong dulu ya, kan belum tentu ya. Jadi kayak udah ngasih rambu-rambu, Pak, aku kayaknya akan segera resign dan lain-lain gitu. Saya mohon izin sambil apply apa gitu. Gunanya apa? Bahkan perusahaan yang one month notice, kalau kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus, itu bisa segera nggak sampai 1 month, serius. Kayak gitu. Ini bener-bener kayak teknik komunikasi dan negosiasi, koordinasi sama HR sama atasanmu juga gitu. Apalagi kamu misalkan punya komunikasi yang bagus, kedekatan yang bagus gitu. Banyak banget orang-orang yang udah cerita sama aku, yang bahkan sebenarnya tuh berlakunya tuh 1 month notice gitu. Tapi itu nggak sampai 1 month notice tuh nggak apa-apa karena tetap komunikasi bagus gitu. Bahkan ada yang udah sampai ngomong pengen keluar gitu, sampai dipantau ditanya sama atasannya, tapi kamu udah dapat kerjaan belum, ya udah di sini dulu, nanti kalau kamu udah dapat ada kerjaan yang kayak mau lolos atau mau ada tanda tangan kontrak, kasih tahu saya bantu buat keluar cepet. Kayak gitu usernya itu, atasannya itu. Jadi atasannya sampai scare itu gitu, bahwa dia nggak boleh keluar dulu daripada kamu keluar nganggur. Aku tahu kamu keluar, aku nggak penahan gitu waktu itu bilangnya gitu. Tapi mendingan kamu di sini dulu daripada nih keluar gini. Jadi nggak apa-apa, kamu kalau mau apply nggak apa-apa, aku udah tahu. Tapi nanti kalau udah gini aku bantu biar cepet gitu. Toh juga itu bisa dikomunikasikan, koordinasikan, bisa serah terima tanggung jawab dan lain-lain. Itu bener-bener kayak teknis lapangan yang simple gitu. Oke, gitu. Nah, maksudku tuh hal-hal semacam ini tuh bisa dilakukan. Nanti detailnya gimana aku kasih tahu di sesi detail gitu. Tapi itu sangat memungkinkan gitu. Namun apa? Dengan kamu sudah melakukan hal kayak tadi, pada saat interview kan kamu udah pede nih untuk menyampaikan gitu. Gitu. Bahwa kamu sampaikan misalkan gitu. Baik Bu, di kantor atau ditanya kamu dapat bisa bergabung kapan? Kamu sampaikan saja gitu. Baik Bu, terima kasih. Di perusahaan saya, sistem yang berlaku adalah adanya 1 month notice. Namun, saya sudah berkoordinasi dengan atasan saya sehingga saya dapat misalkan dapat mengakhiri kerjasama dengan proses yang lebih cepat. Atasan saya juga sudah tahu. Sehingga saya ingin mengajukan untuk dapat bergabung per tanggal sekian. Jadi misalkan kayak seminggu lagi kayak atau gimana, atau tadi ya terserah ya berapa lama gitu. Tapi kamu ngomong itu tuh nggak asal, karena kamu udah koordinasi gitu loh, kayak gitu. Nggak apa-apa, bahkan ada orang yang akhirnya nego gitu, akhirnya dapat jawaban ya udah segera aja nggak apa-apa kayak gitu. Ya udah, ibaratnya semacam itu gitu. Jadi nanti di sesi detail aja aku jelasinya ya kayak gitu. Jadi itu masih bisa dikomunikasikan. Itu dari pertanyaanmu yang pertama terkait dengan cara menjawab gitu. Karena sayang banget ya kalau misalkan kamu terbatasnya tuh. Ini sebenarnya kayak gini, aku nggak mau ngeklaim bahwa penyebab utamanya tuh gara-gara pertanyaan ini. Terus akhirnya kamu nggak bisa lanjut. Tapi kalau kamu curiga bahwa aku nggak lanjut tuh gara-gara gagal di pertanyaan ini, make sense juga, masuk akal juga gitu. Sehingga nanti kita coba koreksi menyeluruh aja gitu. Oke, kita masuk dulu ke pertanyaanmu yang nomor 2 terkait dengan negosiasi gaji. Gini ya, zaman dulu gitu negosiasi gaji itu banyak banget pertimbangan itu hanya karena UMK UMR doang gitu. UMK atau UMP doang gitu. UMK atau UMP doang. Terus kadang pertimbangannya cuma gaji terakhir doang gitu. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu ya. Sekarang lebih kayak ke skill gitu kan. Gitu. Skill apa yang akhirnya kamu mampu di gaji berapa. Nah, sebelum kamu menghadapi negosiasi gaji gitu, kamu harus sadar bahwa pada saat kamu menyampaikan gaji, kamu tuh boleh menyampaikan dalam bentuk rentang, range gitu. Oke. Yang kedua, pada saat menyampaikan itu, kamu boleh menyampaikan alasan kenapa kamu meminta segitu yang dihubungkan dengan skill. Gitu. Berdasarkan pengalaman pendidikan saya di bidang ini dan pengalaman pekerjaan serta magang saya di bidang ini selama sekian tahun, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai sekian. Namun sifatnya masih negosiable, Bu. Misalkan gitu. Masih bisa dinegosiasi kayak gitu. Jadi menyampaikannya tuh kayak gitu nggak apa-apa, rentang gitu. Ada yang bilang kayak sesuai dengan UMK Bu, UMR ya nggak apa-apa. Tapi maksudku cari alternatif ini, sampaikan range aja nggak apa-apa.
Nah, pertanyaan selanjutnya, range ini angkanya dari mana? Pertimbangannya range itu apa gitu? Itu di channel YouTubeku juga udah ada, nanti sebagai lanjutan dipelajari. Jadi range itu pertimbangannya ada beberapa. Yang pertama itu adalah kebutuhan realmu per bulan untuk hidup tuh berapa? Paham nggak gitu? Misalkan aku tuh minimal banget itu, misalkan tadi di Jakarta gitu, aku minimal banget itu sebulan tuh katakanlah 4 juta gitu, misal. Oke. Jadi pertimbangannya tuh adalah nilai istilahku tuh angka kesyukuran ya, nilai minimummu buat sebulan hidup di sono gitu. Terus yang nomor dua itu adalah kamu riset harga pasar, dalam arti misal kamu ngelamar kerja sebagai staff QA gitu. Nah, di situ kamu browsing gitu, staff QA di Jakarta atau di perusahaan industri ini tuh gajinya tuh berapa gitu. Oh, ternyata staff QA itu gajinya tuh antara 4,5 sampai 5,5 misal gitu. Oke, gitu kan. Terus apalagi dari sisi UMK atau UMP yang berlaku. Oh, UMK atau UMP yang berlaku tuh di sini tuh katakanlah 5 juta gitu. Oke. Dan pertimbangan yang terakhir adalah gaji terakhirmu gitu. Jadi sebenarnya yang benar tuh gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir gitu. Terserah. Mungkin kalau kamu ada beberapa pengalaman kerja, lihat gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Berapa gaji terakhirmu kemarin? Oh, gaji terakhir katakanlah 4,7 gitu. Nah, sekarang kan ibaratnya kan kalau bisa rentang yang kamu sampaikan itu berdasarkan kebutuhan bulanan masuk, dari harga pasar juga masuk, dari UMP atau UMK yang berlaku juga masuk, dan kalau dibandingkan gaji tertinggi atau gaji terakhir juga lebih tinggi gitu. Nah, nanti kamu akan ngelihat tuh angka minimumnya berapa. Nah, tinggal tambah aja gitu. Tambah 500, tambah sejuta gitu. Akhirnya ada rentang gitu. Gitu. Nah, saranku biasanya rentang batas bawahnya itu jangan disamain sama kebutuhan bulananmu. Gitu. Misalkan tadi kebutuhan bulanannya 4 juta. Misal sebenarnya tuh angkanya tuh 4 sampai 5 gitu kan. Nah, kamu menyampaikannya jangan 4 sampai 5. Nanti kalau dinego misal gitu. Ya udah, kita nggak bisa gitu, nggak bisa 4, kita 3,5. Lah kan malah nggak masuk semuanya gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi batas paling bawahnya tuh jangan nyerempet sama kebutuhan bulananmu, tapi mungkin dinaikin kayak dikit gitu, 500 kayak gitu. Gitu. Atau saya berdasarkan pengalaman saya di bidang ini, saya ingin mengajukan gaji antara 5 sampai dengan 6 juta. Namun di sini saya masih menghormati struktur dan skala upah yang diterapkan di perusahaan ini. Mungkin nanti kita bisa negosiasikan gitu. Karena kita sebagai calon karyawan berhak tahu mereka tuh untuk posisi ini tuh gajinya tuh biasanya berapa, kita tuh berhak tahu. Itu ada aturannya. Aku lupa di PP apa di ini yang baru ya gitu. Itu ada tuh. Gitu. Itu sampaikannya rentang. Cuman tadi kenapa misalkan 5 sampai 6? Bahkan kalau 5 sampai 6 terus yang 5 itu dinego, wah kita nggak bisa 5, kita bisanya 4,5 misalkan. Kita bayangin kalau 4,5 itu sama gaji kemarin sama di bawah UMR tetap. Misal tadi kan kita ngomong 5 ya gitu kan. Terus tapi itu masih masuk rentang gaji orang yang di posisi QA misalkan. Tapi itu juga masih di atas kebutuhan bulananku sekarang sebenarnya. Kayak gitu. Nah, kalau ini udah kembali ke masing-masing orang gitu. At least ada yang orang kayak ya udah daripada aku kelamaan nggak gini kan, ambil aja toh itu juga lebih tinggi dari kebutuhan bulananku. Nah, kayak gitu. Tapi kamu nyebut range itu tahu angka itu dari mana gitu loh. Itu nggak yang asal nyebut gitu. Oke, pertimbangan, ingat ya, hitung kebutuhan bulananmu. Habis itu ini kebutuhan bulanan tanpa foya-foya ya maksudku ya. Gitu. Jadi bener-bener kayak yang gitu. Terus tadi cek harga pasaran, cek UMK dan UMP gitu. Terus yang terakhir adalah cek gaji terakhir atau tertinggi terakhir. Nanti lebih lengkapnya kamu cek di videoku, aku kasih linknya gitu. Jadi nanti itu disampaikan. Udah sesimpel itu, paham kan? Tuh. Ada lagi nggak pertanyaan? Gak apa-apa. Nanti karena itu cuma gini, kalau memang banyak terhentinya itu di interview, kamu tuh berarti cukup lebih banyak praktek di ngomongnya aja gitu. Oke? Gitu. Ya, jadi lebih ya nggak apa-apa. Nanti itu bisa via Zoom juga sama aku, sama kayak teman-teman yang lain gitu. Nanti aku ajarin gimana tinggal diikutin aja ya, oke? Gitu. Ada lagi ya pertanyaan yang sifatnya general? Karena kita kalau kenapa? Karena kita tuh kalau ngomong tuh kayak masih terbata-bata gitu, kan
jadi komunikasinya ke umum. Iya, itu nggak apa-apa. Sama, sama ini sih Pak, cara membedakan itu apa sih panggilan palsu atau tidak. Wah, Selain kita harus mengecek get kontak kalau by WA. wih, Nah, itu, Pak. luar biasa ya. Jadi gini, ini Mbak WA ya. Oke, ini lebih spesifik ya. Nanti kalau yang secara umum, nanti aku jelasin di video lain kayak gitu. Sebenarnya udah banyak sih video yang aku upload. Nanti kamu tonton di sana. Cuman ini secara umum ngebedain panggilan yang via WA aja ya. Oke? Oke. Nomor 1, diingat-ingat dulu. Cek kamu ngelamar kerja di perusahaan itu nggak, gitu. Begitu kamu buka WA, lihat kamu nggak familiar dengan nama perusahaannya, posisinya, langsung report atau langsung blok aja atau abaikan, gitu. Karena banyak lowongan palsu, kamu nggak ngelamar tapi dikirimin panggilan interview, gitu. Oke, itu. Jadi cek. Nah, masalahnya gini, ada orang yang setiap selesai ngelamar kerja langsung direkap. Kamu punya rekapan nggak, gitu. Akan menguntungkan kalau kamu bikin gitu. Nanti ini ada di YouTube-ku juga, aku share di LinkedIn-ku juga gitu. 4 manfaat orang merekap lowongan pekerjaan yang dilamar. Itu salah satu manfaatnya itu untuk ngecek gitu. Kalau kamu udah yakin tanpa perlu ngecek rekapan, kayak perusahaan apa nih, aku nggak ngelamar di sini, abaikan. Kalau perlu di report. Karena kalau kita mencet report, ya, jadi report pesan di WA itu artinya kamu ngelaporin pesan itu ke kantornya WhatsApp, ke pihak WhatsApp. Biasanya 5 chat terakhir akan di forward ke WhatsApp-nya untuk dianalisis sebenarnya ini di report kenapa gitu. Jadi 5 percakapan terakhir gitu akan dikirim ke mereka gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak yakin, lamar nggak ya? Mungkin karena saking banyaknya atau takutnya itu yang udah jangka lama, cek gitu. Nah, orang yang nggak ngerekap kan biasanya butuh waktu lebih lama untuk ngecek. Lihat pesan keluarnya, nggak ada. Atau mungkin di Jobstreet, nggak ada. Atau mungkin di job portal lain, atau mungkin di LinkedIn. Kan ngeceknya satu-satu. Tapi kalau untuk orang yang dia ngelamar di mana-mana, tapi tetap bikin di Excel gitu. Misalkan ya, tanggal sekian ngelamar PT ini via ini. Untuk posisi ini gitu. Terus gitu, nyarinya kan lebih gampang. Begitu cari nggak ada, udah abaikan. Gitu, itu dulu. Jadi, itu ya cara yang pertama. Cara yang nomor 2 adalah tadi bener kamu sebut, kontaknya dicari di get contact. Oke, itu yang nomor 2. Kalau udah di situ nggak bisa lagi, kamu kan akan ngelihat pesan yang dia kirim tuh via WA, gitu kan? Baca secara teliti pesannya, karena lowongan kerja palsu itu pesannya tuh kelihatan aneh, gitu. Kamu sejauh ini kalau udah sering nyari kerja, panggilan-panggilan tes tuh kamu udah paham tuh formatnya, isinya gitu. Ini kayak ibaratnya kok pesannya tuh berlebihan gitu. Info-info yang nggak biasa disampaikan, nggak lazim disampaikan, kok udah disampaikan di sini, nyuruh gini. Banyak typonya gitu-gitu. Dilihat dulu. Kalau dari lihat kamu masih belum yakin, nanti kan di panggilan itu kan ada nama perusahaannya tuh. Nah, nama perusahaan itu kamu cari di banyak tempat. Cari di LinkedIn. Dikopas persis aja, jangan diketik. Dia ngeliat nulisnya kayak gimana, kamu kopas aja gitu. Kenapa kok harus dikopas? Karena banyak perusahaan panggilan palsu itu namanya dimirip-miripin yang asli. Misal yang asli itu namanya PT Apel Jeruk Semangka. Nah, yang palsu itu namanya PT Apel Jeruk Melon, PT Apel Jeruk, PT Apel Group. Nah, gitu-gitu. Mirip-mirip lah, kayak gitulah intinya gitu. Jadi yang dia tulis di pesan WA itu kamu kopas cari di LinkedIn, nggak ada cari di IG, nggak ada cari di Google aja ada 2, ada di Google Search biasa sama Google Maps. Bahkan kalau di Google Maps muncul itu kamu klik, kamu buka 3D view-nya gitu loh, gitu. Banyak orang ngecek di Google Maps buru-buru, di Google Maps ada, tapi setelah di zoom ternyata titiknya tuh di tengah jalan, kadang ada di perempatan jalan, ada yang titiknya di atas pom bensin, titiknya di atas tanah kosong. Terus kalau nggak di 3D view gitu, kenapa harus 3D view? Karena kalau kamu sering lihat street view-nya gitu ya, dan kamu sering kena loker palsu, kamu akan paham bahwa misalkan ya misalnya yang di Jakarta nih, banyak perusahaan loker palsu, nama perusahaannya ganti-ganti, tapi maps-nya tuh ya ke situ mulu gitu. Jadi begitu lihat 3D, ya daerah sini gitu, kayak gitu.
Jadi udah langsung punya sense itu, paham kan gitu. Oke, dan yang terakhir, kalau kamu udah ngelakuin itu semua masih nggak yakin, nanya sama yang lebih tahu. Tanya di grup, DM ke aku boleh gitu. 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 Banyak yang ngelakuin itu. Tapi ingat, nanya kayak gitu tuh juga kamu harus cari tahu dulu. Dan pada saat kamu nanya ke grup atau nanya ke aku, kamu ada kalimat pengantarnya gitu. Pak atau teman-teman, ini lokernya asli nggak ya? Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ pasti akan ditanya, lah kamu ngelamar nggak? Kamu udah ngecek belum? Gitu. Masa kita suruh ngecek dari awal gitu? Kamu sampaikan, saya udah ngecek di Get Contact hasilnya gini, di LinkedIn begini, di ini begini, begini, begini. Jadi kita baca, oh berarti tinggal coba sih kita giniin gitu. Oke, ini cukup jelas ya untuk penjelasan yang ini ya, yang secara general ya. Oke.